Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel GTP Paper 6. Kembali lagi bersama saya Arif Cahyo Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang approach system pada proses pembuatan paper making. Apa itu approach system? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang approach system, kita membahas dulu tentang paper process overview. Jadi di dalam paper process overview ada stroke preparation, ada brook system untuk coated brook maupun machine brook, ada juga wet water system, ada short circulation atau juga approach system itu sendiri. Kemudian ada paper machine, ada coating, calendering, dan juga winding dan railing pada proses finishing. Nah, point of topic pada kesempatan kali ini yang pertama, apa itu definisi dan tujuan dari approach system. Dan yang kedua, proportioning material in approach system, proporsi material pada proses approach system. Yang ketiga, equipment in approach system, yaitu equipment apa saja yang ada di dalam approach system. Dan yang keempat, Q&A. Nah, apa itu approach system? Jadi approach system ini dapat digambarkan merupakan bagian dari proses pembuatan kertas antara tangki pencampuran, mixing chest, hingga persiapan stok akhir pada headbox mesin kertas sebelum stok ditembakkan ke wire. Jadi akan saya bahas satu persatu. Apa itu mesin chest? Jadi stok yang telah tercampur dimasukkan ke dalam mesin chest, kemudian dipompakan ke dalam headbox dan disalurkan secara merata ke wire mesin. Nah, kita mencampur stoknya di mana? Kita mencampurnya di mixing chest. Jadi tangki mixing chest ini digunakan untuk mencampurkan berbagai macam pulp, filler, dan juga aditif. Selain itu ada juga wire silo. Jadi sebelum menuju ke cleaner plant, thick stock atau stok yang memiliki konsistensi tinggi akan bercampur dengan white water dari wire silo. Tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi konsistensi ya, jadi agar tidak terlalu kental. Kemudian setelah wire silo kita lanjut ke cleaner plant. Jadi cleaner plant ini bagian yang digunakan untuk membersihkan impurities pada pulp yang bisa mengganggu kelancaran proses produksi kertas. Jadi untuk cleaner plant ini prinsipnya berdasarkan densitas. Kemudian selanjutnya ada deaerator. Jadi untuk menghilangkan udara pada stok sebelum stok dikirim ke headbox, alat ini bekerja untuk membuang gas-gas udara yang terkandung di dalam cairan hingga stok tersebut bisa dalam kondisi vakum. Kemudian ada juga screening atau pressure screen. Jadi fungsi dari pressure screen ini adalah untuk mensirkulasi stok, untuk memisahkan shift dan kontaminan yang berukuran besar yang terikut dalam stok. Jadi prinsipnya memisahkan kotoran berdasarkan dengan ukurannya ya untuk di screening ini. Selanjutnya, nah ini gambaran dari stock approach itu sendiri. Jadi dimulai dari mixing chest, kemudian mixing chest diproses hingga masuk stoknya ke machine chest. Kemudian dari machine chest ini disirkulasi ke mixing chest lagi, tujuannya untuk menjaga level dari machine chest itu sendiri sehingga ketika stoknya dipompakan ke tahap selanjutnya, stoknya akan memiliki tekanan yang sama atau seimbang ya, tekanannya konstan. Kemudian setelah dari machine chest lanjut ke loop mix, yaitu adalah wire silo, di mana tujuannya untuk mengencerkan atau mengurangi konsistensi dari stok itu sendiri dengan dicampurkan dari white water, yaitu white water dari white water system. Kemudian setelah itu stok akan dipompakan lagi menuju centri cleaning atau cleaner plant ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini sistemnya secara cascade, yaitu bertingkat. Setelah melalui proses cleaner plant, selanjutnya
stok akan dipompakan lagi menuju deaerator, di mana tujuannya di situ untuk menghilangkan udara-udara agar stok itu dalam kondisi vakum, sehingga nanti ketika masuk ke headbox dan juga dipompakan ke wire, stok tersebut tidak mengandung banyak udara yang dapat mengganggu pembentukan kertas. Nah, setelah deaerator dilanjutkan kembali ke machine screen, di mana stok akan dibersihkan berdasarkan ukurannya. Jadi untuk impurities yang berukuran besar akan tersaring, terfilter di sini. Nah, untuk selanjutnya stok masuk ke headbox. Di sana juga disiapkan agar stok dapat dipompakan dengan baik ke dalam wire. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari mixing chest dan juga machine chest, salah satu equipment dari proses stock approach ini. Ini untuk detail dari mixing chest. Jadi mixing chest dan machine chest ini adalah punjernya. Jadi bagian awal dari proses stock approach. Sebelum mixing chest dan machine chest ini itu adalah proses sebelumnya, yaitu stock preparation. Jadi mixing chest itu apa sih? Mixing chest itu berukuran sangat besar ya. Tangki ini sangat besar. Tangki ini digunakan untuk mencampurkan berbagai macam pulp, filler, dan aditif. Stok yang telah tercampur akan dimasukkan ke dalam machine chest, kemudian dipompakan ke headbox, dan kemudian disalurkan secara merata ke wire mesin, tentunya setelah melewati berbagai proses pada stock approach ini ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, di dalam mesin dan mixing chest ini tentunya ada stock proportioning. Jadi apa itu stock proportioning? Jika dilihat dari tabel sebelah kiri ini ada proportioning dari short fiber, long fiber maupun wet dan dry bulk. Ketika primary stock targetnya itu 94 dan juga 6, namun ketika fiber targetnya kita perlu hitung lagi dengan memperhatikan parameter-parameter tertentu, tentunya dengan memasukkan bulk di situ, sehingga didapatkan campuran sesuai dengan yang diinginkan atau spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini di sini sebelum masuk proses mixing chest ini, di sana ada recovered stock, dry bulk, wet bulk, kemudian LF pulp atau long fiber pulp, SF atau short fiber pulp. Nah, kemudian dicampurkan ke mixing chest. Setelah tercampur secara merata, baru dipompakan menuju machine chest. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi pada proses proportioning. Jadi ketika kita melihat angka-angka tersebut seperti tidak ada masalah karena didukung dengan nilai 100% pada masing-masing total fiber maupun proportioning. Tapi kesalahan mendasar yang yaitu saat menetapkan set NBKP ya. Ketika kita lihat di sebelah kiri itu fibernya 10%, kemudian pada proportioning 10%. Untuk pada aktualnya sebenarnya nilai 10% dalam proportioning itu berarti 40% jika dibandingkan dengan LBKP. Jika kesalahan tersebut dilakukan, maka akan terjadi fluktuatif gramatur pada headbox dan juga pada saat forming section, yaitu pada saat pembentukan kertas. Nah, ini adalah wire silo, dan yang pertama ini adalah konvensional wire silo. Jadi di dalam wire silo itu menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama yang dari atas ini adalah air removal zone. Jadi bagian yang menghilangkan udara dari stok dengan vacuum pump. Kemudian yang kedua ini adalah storage zone untuk menampung wet water dari wire serta menyeragamkan konsistensi. Kemudian yang ketiga ini adalah mixing zone. Jadi untuk mengencerkan feedstock, pendistribusian air serta pencampuran bahan itu terjadi di sini. Jadi pada wire silo itu levelnya harus selalu dijaga agar tidak berpengaruh terhadap konsistensi secara signifikan.
Ini yang kedua juga wire silo, namun ini berbeda, yaitu flow wire silo. Jadi flow wire silo ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan konvensional wire silo. Yang pertama adalah memiliki luas permukaan yang lebar, sehingga untuk penghilangan udaranya lebih efisien, jumlah resirkulasinya minimum, dilusi stoknya juga lebih efektif, dan penempatannya juga lebih fleksibel karena ukurannya cenderung lebih kecil. Namun kelemahannya di balik semua itu, ia memiliki kapasitas yang rendah karena memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Nah, jadi pada pola aliran pada flow wire silo ini lebih uniform daripada konvensional wire silo. Ini yang ketiga adalah thick stock dilution. Nah, pada saat proses thick stock dilution, jadi sebelum menuju cleaner plant, thick stock ini akan bercampur dengan white water dari wire silo. Nah, untuk keseragaman komposisi digunakan mixer statis pada pipa wire silo sebelum menuju cleaner plant. Nah, jadi ketika di wire silo ini, ketika thick stock ditembakkan dan juga bercampur dengan white water, pada saat masuk ke sini, di dalam sini itu ada namanya mixer statis. Jadi mixernya yang diam tapi cairannya yang bergerak. Tujuannya apa? Supaya untuk komposisinya lebih seragam, pencampurannya lebih seragam. Jadi saat masuk ke cleaner plant, stok ini sudah dalam kondisi tercampur dengan baik dan juga memiliki konsistensi yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang equipment yang ada dalam stock approach. Yang pertama adalah cleaner plant. Jadi cleaner plant ini adalah bagian yang digunakan untuk membersihkan impurities pada pulp yang bisa mengganggu kelancaran proses produksi kertas. Jadi pada cleaner plant ini memanfaatkan density atau massa jenis dari benda untuk menguraikan atau membuang kotoran-kotoran, sehingga dimana kotoran yang jauh lebih berat itu akan bisa terbuang dalam proses ini. Biasanya dalam cleaner plant ini juga ada bermacam-macam bentuk, ada yang horizontal, ada juga yang vertikal, tergantung kebutuhan dan juga penempatannya agar dapat menghemat tempat di mill. Nah, jadi pada cleaner plant itu ada yang namanya hydrocyclone. Jadi hydrocyclone ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan material ataupun partikel-partikel dari suatu komposisi campuran dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari putaran yang membentuk aliran vortex. Jadi di dalam produksi kertas digunakan untuk membersihkan impurities berdasarkan perbedaan density, ukuran, ataupun bentuknya. Nah, jika dilihat dari gambar, stoknya itu akan cenderung di tengah, kemudian impuritiesnya akan cenderung di pinggir. Karena apa? Ini impuritiesnya memiliki massa jenis yang jauh lebih berat daripada stok itu sendiri. Nah, kita lihat stok inletnya dari sebelah sini akan ditembakkan ke dalam dengan kecepatan yang tinggi, akan membentuk aliran vortex. Nah, stok yang diterima atau stok yang lolos ini akan naik, kemudian untuk impurities yang memiliki density tinggi, ia akan cenderung berada menjauhi titik pusat putaran ya. Ini yang hitam ini. Kemudian dia akan jatuh ke bawah untuk kotoran yang memiliki berat yang lebih tinggi. Nah, gaya yang bekerja pada hydrocyclone tersebut adalah dua, yaitu gaya sentripetal dan juga gaya sentrifugal. Kalau gaya sentripetal mengarah ke titik pusat putaran, sedangkan untuk gaya sentrifugal menjauhi titik pusat putaran. Di sini ada rumusnya untuk gaya sentripetal maupun juga gaya sentrifugal. Nah, ini bisa kita lihat. Gaya sentrifugal ini cenderung di luar atau menuju ke dinding dari
hydrocyclone, sedangkan gaya sentripetal ini cenderung mendekati titik pusaran. Nah, ini gaya sentrifugal dan massa. Jadi Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Jadi gaya sentrifugal ini berbanding lurus dengan massa. Semakin besar massa partikel, gaya sentrifugalnya semakin besar. Gaya sentrifugal semakin besar, maka akan menjauhi titik pusat putaran dan mendekati dinding cone. Nah, ini bisa kita lihat, yang hitam ini adalah dinding cone atau dinding cleanernya. Di sini ada plastik, fiber, noda tinta, pasir. Nah, semakin ke kanan berarti benda itu memiliki berat yang semakin tinggi, memiliki massa yang semakin tinggi. Jadi bisa kita lihat pada noda tinta dan pasir itu cenderung memiliki massa yang lebih tinggi daripada fiber. Jadi akan memiliki gaya sentrifugal yang lebih besar sehingga lebih ke kanan. Nah, nanti akan terbuang ke bawah menuju reject. Nah, ini gaya sentrifugal atau massa jenis. Jadi ada yang benda berat, ada benda ringan. Benda berat itu jika benda tersebut memiliki density lebih besar atau sama dengan rho air seperti pasir, logam, tanah liat, dan juga tinta. Sedangkan benda ringan jika density-nya lebih kecil atau sama dengan rho air, diantaranya adalah lilin, polyethylene, dan juga styrofoam. Ini bisa dilihat ilustrasinya. Ketika benda yang memiliki massa jenis yang lebih berat akan jatuh ke bawah atau tenggelam pada gelas ini. Nah, gaya sentrifugal juga berbanding lurus dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan putaran, gaya sentrifugalnya akan semakin besar. Kecepatan putaran tergantung pada flow dan juga tekanan. Jadi flow masuk atau kecepatan masuk pada inlet pada hydrocyclone tadi sangat berpengaruh terhadap seberapa besar gaya sentrifugal yang dihasilkan. Nah, ini hubungan dari gaya sentrifugal dengan radius. Jadi gaya sentrifugal berbanding terbalik dengan radius jari-jari cone. Sehingga agar dapat mendapatkan gaya sentrifugal yang besar, maka radius harus dibuat kecil. Semakin kecil radius cone, maka akan semakin efektif dalam membuang partikel-partikel yang kecil. Nah, ini ada jenis-jenis dari hydrocyclone, yaitu ada yang pertama forward, reverse, dan juga drop flow. Untuk forward ini fitnya sama-sama dari kiri, kemudian acepnya ke atas, rejectnya ke bawah. Jadi untuk impuritisnya akan dibuang ke bawah. Sedangkan reverse itu kebalikan dari forward, rejectnya yang ke atas dan acepnya yang ke bawah. Sedangkan untuk drop flow, baik acep maupun reject ini sama-sama ke bawah. Namun untuk acep ini dibelokkan ke sebelah kiri ini ya. Jadi tujuannya dari masing-masing hydrocyclone ini berbeda-beda. Untuk forward ini digunakan untuk menghilangkan impurities yang lebih besar dari satu, aliran acepnya ke atas, reject ke bawah. Kemudian reverse ini digunakan untuk menghilangkan impurities yang lebih kecil dari satu, dan aliran acepnya ke bawah, rejectnya ke atas. Dengan drop flow, rasio reject lebih rendah daripada rasio reject reverse cleaner. Aliran acep dan reject sama-sama ke bawah. Selanjutnya adalah degasser system. Apa itu degasser system? Jadi degasser system ini menghilangkan gas dalam pulp. Gas di dalam pulp memiliki banyak efek negatif, di mana gelembung gas dapat mengganggu pembentukan sheet yang mengakibatkan kaca kertas pada forming section ya. Kemudian menghilangkan udara sebelum deadbox. Nah, ini adalah gambaran dari degasser system. Kemudian selanjutnya prinsip kerja dari degasser system. Nah, ketika cairan pemompaan mengalir melalui lubang ke bagian intake,
Kemudian gas terlarut dalam cairan dipisahkan dari cairan yang dikompresi dan campuran gas cairan yang dihasilkan dan diumpankan ke induser. Jadi inletnya sebelah sini ya, ada gas dan juga liquid. Kemudian cairan dalam campuran gas cair didorong ke pinggiran dan dikelompokkan oleh rotasi induser, dan gas terakumulasi dari area pusat selubung pada saat yang bersamaan. Nah, gas yang tersisa dalam cairan selanjutnya dipisahkan dari cairan karena lapisan cairan tersebut akan secara luas terkena vakum. Jadi gas tersebut kemudian dikeluarkan oleh pompa vakum impeller melalui impeller. Nah, ini pompa vakum impellernya ya. Kemudian cairan yang tersisa di dalam gas yang dikeluarkan oleh pompa vakum impeller dipisahkan oleh impeller dan dikembalikan ke sisi masuk induser. Nah, indusernya sebelah sini. Akan dimasukkan kembali gas yang tersisa dalam proses pompa vakum tersebut. Nah, ini pengaruh udara di dalam stok tadi ya. Ketika udara stok masuk ke headbox, udara ini akan mengalami tekanan dan ukurannya mengecil. Tetapi ketika keluar dari headbox, slice udara ini langsung mengembang dan membuat kualitas jet menjadi kasar. Jadi banyaknya udara di dalam stok dan white water akan sangat mengganggu dalam proses forming atau pembentukan kertas di wire. Gelembung udara ini akan melekat di fiber dan akan menghalangi fiber mengevlog. Dekulator. Jadi fungsi dekulator ini kurang lebih sama seperti degasser, yaitu untuk menghilangkan udara pada stok sebelum stok dikirim ke headbox, di mana alat ini bekerja untuk membuang gas-gas udara yang terkandung di dalam cairan. Nah, tujuan dekulator ini menghilangkan udara yang terkandung di dalam stok, menghindari hole pada permukaan kertas akibat terdapat kandungan udara pada stok. Jadi pada proses dekulator ini bagaimana stoknya tersebut dihilangkan udaranya semaksimal mungkin hingga pada kondisi vakum, sehingga udara tersebut tidak akan mengganggu proses forming kertas pada wire maupun pada proses di headbox. Prinsip kerja dekulator. Jadi gelembung udara yang ada di antara fiber dihilangkan dengan memasukkan stok yang dipompakan ke pipa-pipa yang ada di dalam dekulator. Nah, ini pipanya ini ada 3 ya. Kemudian stok akan membentur dinding atas dekulator sehingga cairan stok tersebut jatuh berbentuk tetesan air atau butiran-butiran kecil. Nah, ini stoknya ditembakkan ya ke atas supaya membentur dinding-dinding atas dari dekulator tersebut. Kemudian stok yang telah terspray tadi membentur dinding atas dekulator, kemudian jatuh menjadi butiran-butiran atau tetesan-tetesan air sehingga dapat menghilangkan udara yang terkandung di dalam stok. Udaranya akan dikeluarkan. Nah, temperatur pada dekulator ini dijaga dengan penambahan low steam. Suhu dekulator mencapai 51 derajat Celcius dan tekanan negatif 0,8 bar. Karena dekulator bekerja pada kondisi vakum, maka stok akan mendidih. Kondisi stok dalam bentuk butiran kecil dan mendidih membuat udara mudah keluar dari stok. Stok yang sudah dipisahkan dari udara lalu dialirkan menuju mesin screen sebelum dipompakan menuju headbox. Nah, ini pembuangan udara di dekulator. Jadi udara yang dikeluarkan dari dekulator dilewatkan ke heat exchanger. Jadi pada heat exchanger tersebut berfungsi untuk mengkondensasikan gas yang keluar dari dekulator sehingga air terpisah dari udara dan volume udara juga mengecil di suhu yang rendah. Hal ini memudahkan vakum pump untuk bekerja. Nah, pembuangan udara di dekulator. Udara yang keluar dari dekulator masih mengandung uap air sehingga perlu dikondensasikan pada heat exchanger tersebut ya, dengan cara dilewatkan di sela-sela sisi dari air sehingga suhu udara atau temperatur udara turun yang menyebabkan
uap air terkondensasi, dan udara yang keluar dari ejector vakum sistem ini adalah udara yang dengan temperatur rendah. Udara yang keluar dari degulator juga dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air yang nantinya dapat digunakan pada paper machine pada bagian yang lain. Nah, ini manfaat dari pembuangan udara di degulator. Yang pertama ada perbaikan drainase dan formasi pada kertas. Hole dan bintik pada kertas dapat dihindari, mengurangi stok membentuk deposit, peningkatan efisiensi produksi dan mesin, stabilitas konsistensi yang ditingkatkan dalam stok yang masuk ke headbox. Selanjutnya adalah vacuum pump. Nah, ini di dalam vacuum pump ini ada vacuum pump inlet, cone inlet port, cone discharge port, dan juga pond discharge. Jadi bisa lihat dalam vacuum pump ini ada juga rotornya, ada cone, ada juga inlet, dan juga tentunya ada outlet. Nah, vacuum pump terdiri dari non-moving part dan moving part, yaitu rotor, di mana rotor ini terdiri dari lembaran-lembaran metal yang disusun seperti turbin. Di bagian tengah terdapat cone atau tabung. Nah, ini ya yang warna hitam ini untuk tempat udara masuk dan tidak berputar. Dan di sisi lain ada tabung tempat udara keluar. Jadi untuk cone ini saluran masuk udara dan cone ini tidak berputar ya. Nah, pada vacuum pump ini proses bekerjanya adalah ketika rotor berputar, seal water akan ikut berputar dikarenakan dorongan dari plat-plat rotor. Kemudian seal water ini nantinya akan berputar membentuk cincin di dalam casing vacuum pump yang dikarenakan pengaruh dari gaya sentrifugal. Cincin seal water tersebut tidak seporos dengan rotor karena casing pump yang tidak seporos dengan rotor. Kemudian udara masuk ke inlet vakum, kemudian masuk ke antara plat-plat motor rotor melewati stationary cone. Kemudian karena cincin seal water ini kan tidak seporos dengan rotor, kemudian membuat udara tertekan karena semakin sempitnya ruang antara rotor dan cincin seal water. Udara yang tertekan ini kemudian keluar melalui celah cone di sisi lain dan keluar bersama air ke outlet channel. Nah, ini vacuum pump control. Jadi ketika terlalu banyak air akan mengurangi ruang udara di dalam vacuum pump sehingga sedikit udara yang terkompres. Maka di dalam vacuum pump ini level airnya harus benar-benar dijaga untuk dapat mengompres udara seoptimum mungkin. Kemudian menyebabkan vakum akan rendah dan motor load akan tinggi. Nah, ini kalau terlalu banyak air ya. Kemudian jika terlalu sedikit air akan mengakibatkan sistem tidak tersil hingga efek liquid piston tidak terjadi, vakum rendah dan juga load motor rendah. Kemudian selanjutnya adalah pressure screen. Jadi pressure screen ini fungsinya adalah untuk memisahkan sieve dan kontaminan berukuran besar yang terikut di dalam stok. Tekanan terjadi dengan adanya gaya mekanis dari foil-foil yang berputar untuk membantu stok terdorong pada basket screen. Jadi foilnya itu berputar yang mendorong stok untuk menabrak ke basket screen, di mana stok akan melewati basket screen, sedangkan impurities yang berukuran besar akan terhalang atau tersangkut di basket screen. Dalam screen ini ada feed aksial dan feed chamber, slotted screen plate atau screen basket itu sendiri, ada hydrofoil, jadi ini ada foilnya bermacam-macam bentuknya dan juga bermacam-macam jumlahnya ya, tergantung dengan konsistensi dari stok yang akan dibersihkan. Kemudian ada eject chamber, eject outlet, reject outlet, dan juga rotor body. Jadi ada rotornya. Kemudian di luar sebelah sini ada motornya untuk memutar rotor menggunakan belt ya, menggunakan belt.
Nah, pressure screen ini stok masuk melewati inlet yang akan berkontak dengan rotor dan foil yang berputar, sehingga stoknya akan terdorong menuju pusaran menuju dari ke basket screen. Jadi stoknya itu akan dihajar oleh rotor dan juga foil mengarah ke luar, ke dinding, ke basket screen, sehingga kotoran akan tersaring. Kemudian stok yang berada di basket screen kemudian tertekan oleh foil sehingga terjadinya screening atau acep. Material berukuran besar akan tertahan dan terikut flu menuju regen. Nah, ini ada hole basket screen. Jadi ukuran dari hole ini biasanya antara 1,2 hingga 3 mm. Kemudian luas area untuk screening kecil bisa terbentuk spinning fiber pada acep. Namun untuk mengatasi hal tersebut kita menggunakan slot. Jadi ukuran dari slot ini biasanya 0,2 sampai 0,5 mm. Jadi keunggulannya luas areanya lebih besar, mempunyai efisiensi yang besar untuk menyaring kontaminan, dan kapasitasnya yang didapat lebih besar, dan juga cenderung tidak menghasilkan spinning fiber pada acep. Nah, pada pressure screen ini stok akan membentuk lapisan fiber pada screen pada saat foil belum berkontak. Kemudian lapisan akan mendebal. Nah, saat foil berkontak dengan lapisan fiber akan terjadi tekanan hingga terjadi proses screening. Lapisan fiber masih terdapat pada screen tetapi akan berkurang. Akan tetapi lapisan ini tidak akan sempat menebal karena ujung belakang dari foil akan mengangkat lapisan ini sehingga terurai. Nah, maka dari itu kenapa ujung belakang dari foil ini cenderung menjauhi dari dinding basket screen ya. Ini tujuannya untuk menciptakan tekanan negatif sehingga akan mendorong fiber itu sendiri, stok itu sendiri. Nah, pressure screen foil design ini untuk depan lebih besar. Ketika foil berputar akan menimbulkan tekanan yang lebih tinggi ke arah screen, sedangkan ujung belakangnya akan lebih landai dan jarak ke screen lebih jauh dari ujung depan. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih rendah atau negative pressure ketika foil berputar. Nah, ini masing-masing bentuk foil untuk konsistensi tertentu. Yang pertama yang sebelah kiri low konsistensi rotor untuk konsistensi 0,5 sampai 2,5%, sedangkan yang kanan dengan foil yang lebih besar dan juga lebih banyak jumlahnya untuk konsistensi 2,5 sampai 4,5%. Nah, ini semakin tinggi konsistensi stok, maka akan semakin mudah screen tersumbat, sehingga foil dengan ukuran lebar sering digunakan karena negative pressure lebih besar. Nah, semakin lebar foil, maka negative pressure akan semakin besar, sehingga daya bersihnya akan semakin besar. Nah, ini pressure pulse adalah naik turunnya tekanan yang bisa mengganggu proses. Foil yang lurus menghasilkan naik turunnya tekanan karena adanya jarak antar foil. Nah, bisa kita lihat ya, ketika pada saat foil ini di sebelah sini, maka tekanannya kan naik. Nah, jarak antar foil ini terlalu jauh. Ketika putarannya mencapai sini, maka tekanannya bisa turun, jadi bisa turun naik. Nah, itu yang menyebabkan pressure pulse. Sehingga gimana caranya agar pressure pulse ini tidak terjadi sehingga tekanan yang dihasilkan selalu sama. Nah, gimana caranya? Yaitu menggunakan foil desain miring untuk membuat tekanan stabil dan rata, sehingga screen juga rentan akan terjadinya penyumbatan. Nah, ini kalau miring gini, jarak antar foil kan cenderung lebih dekat. Jadi
terjadinya pressure pulse ini akan lebih bisa diminimalisir. Nah, ini ada pressure screen. Jadi bisa lihat kita ada di sini ada G, ada juga H, ini acep, ada juga I. Jika pH tekanan di H menunjukkan terlalu kecil karena flow rendah sehingga adanya perbedaan tekanan yang tinggi antara feed dan acep, aliran feed tertahan dan menyebabkan P atau tekanan di G akan tinggi sehingga mengindikasikan adanya penyumbatan pada screen, sehingga stok akan menuju jalur reject, akan ke bawah menuju reject. Nah, perbedaan tekanan pada tekanan sebagai critical point biasanya sebesar delta P itu kurang lebih besar dari 0,7 bar. Tekanan di H diacep dengan tekanan G di V. Kemudian selanjutnya ada dosing equipment. Yang pertama kita akan membahas tentang konvensional dosing. Nah, dosing adalah bahan kimia secara konvensional kurang efektif karena adanya perbedaan tekanan stok dengan bahan kimia dan juga membutuhkan flow kurang merata. Persebaran bahan kimia hanya di dekat injection point saja. Nah, kalau di konvensional dosing ini cenderung kurang efektif karena ada perbedaan tekanan stok dengan bahan kimia. Nah, untuk persebaran bahan kimia yang baik ini hanya terjadi di dekat injection point saja, jadi nggak merata di semua bagian mendapatkan bahan kimianya, jadi pencampurannya kurang efektif. Kemudian yang selanjutnya ada Retamix mixer. Jadi Retamix mixer ini adalah mixer dengan elemen mixing berbentuk baji berjumlah 6 yang menempel pada pipa. Retamix menurunkan penggunaan bahan kimia. Jadi dengan jarak yang sama, persebaran bahan kimia lebih merata serta flow yang terbentuk lebih seragam. Nah, ini kalau untuk Retamix ini cenderung lebih baik dibandingkan dengan konvensional dosing ya. Oke, yang selanjutnya adalah Tramjet. Nah, jadi teknologi Tramjet ini disebut juga dengan fast mixing. Keuntungannya meningkatkan kualitas dan proses, pengurangan konsumsi bahan kimia, mengurangi konsumsi energi. Jadi pencampuran bahan kimia melalui Tramjet ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, yaitu 2 detik. Jadi jika disimpulkan, Tramjet ini adalah proses dosing equipment yang paling efektif atau teknologi ini yang paling terbaru saat ini. Nah, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun dari PowerPoint ini. Nah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk Q&A, teman-teman yang masih bingung atau ingin ada yang ditanyakan, boleh menanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di edisi-edisi berikutnya.